Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Arfa' malana mitra kun fayakun hikam mitra. Arfa' malana mitra kun fayakun hikam mitra. हर शे पे ही जिक्र तेरा ला इलाहा illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-temanku semuanya? Selamat datang kembali lagi di Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah berada di budidaya jangkrik Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman, ya. Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan langsung bertanya kepada Ketua Instansi Jangkrik Al-Hasanul Iman, kepada Ustadz PI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, anak sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mewawancarai daripada budidaya jangkrik di Nurul Iman Ustadz. Jadi yang pertama saya ingin bertanya, awal jangkrik itu ada pada tahun berapa Ustaz? Nah, buah daripada budidaya jangkrik Nurul Iman ini awal itu ada pada tanggal 20 Maret 2022. Tuh. 20 Maret 2022. Siapa pencetusnya itu? Nah, kalau buat pencetusnya kita sudah ada 5 orang staf daripada budidaya jangkrik. Yang pertama dari saya orang Tegal. Yang kedua dari Ubaidillah, saudara Ubaidillah, dia dari Indramayu. Yang ketiga saudara Ahmad Nukolik, dia dari Lampung. Yang keempat dari saudara Bihar, dia dari orang Cirebon. Yang kelima ini dari saudara Yunus, dia dari daerah Depok, Cinere. Nah, itu yang pencetus daripada budidaya jangkrik Nurul Iman. Jadi dari 5 orang itu 5 orang ya? ini, ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada di pesantren Nurul Iman. Baik, agar lebih lanjut kita mau lihat ke dalam nih Ustaz. Boleh. Iya, agar kita tahu pembudidayaan jangkrik itu seperti apa langsung ya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di dalam tempat proses pembudidayaan jangkrik ada di Pondok Pesantren Nurul Iman. Kita mau tanya-tanya lagi nih Ustaz. Untuk jangkrik sendiri itu manfaatnya apa saja Ustaz? Jadi kalau manfaat daripada jangkrik ini itu salah satu kebutuhan daripada burung kicauan. Nah, karena jangkrik ini mengandung protein yang sangat tinggi buat para pemakan burung kicauan. Nah, salah satunya burung murai. Kenapa burung murai ini sangat membutuhkan daripada jangkrik? Karena murai ini dia itu habitatnya dia di alam liar. Nah, di alam liar itu dia juga pemakan serangga. Makanya kita para kicauan mania harus sangat kasih daripada jangkrik ini. Karena proteinnya tinggi. Dan itu juga salah satu, kalau burung kicauan itu dia makan daripada jangkrik, itu dia suaranya bagus. Yang kedua, itu menambah birahinya. Dan itu aktivitasnya lebih bagus daripada jangkrik ini. Karena proteinnya yang sangat begitu besar, yang sangat begitu tinggi buat para kicauan mania. Karena proteinnya ini tinggi. Kemudian kita mau bertanya lagi nih, jenis-jenis jangkrik itu ada berapa sih? Jadi kalau jenis jangkrik itu ada 3 jenis. Yang pertama jangkrik genggong, sering disebut dengan jangkrik kalung. Kenapa dikatakan jangkrik kalung? Karena di sebelah lehernya itu ada berbentuk kalung warna putih. Itu kalau kita pernah melihat di zaman-zaman SD itu pernah dijual belikan namanya jangkrik kalung, yang biasa buat aduan, yang biasa buat suara. Nah, itu warnanya itu hitam, dia bisa segede jempol. Itu jangkrik genggong atau disebut dengan jangkrik kalung. Yang kedua namanya jangkrik madu. Nah, jangkrik madu ini cuma ada di 2 tempat, di daerah Kalimantan sama di daerah Lampung. Tidak ada di tempat manapun ini jangkrik madu karena langka. Yang ketiga itu jangkrik alam atau jangkrik sering disebut dengan jangkrik seliring.
Nah itu mayoritas rata-rata di daerah Bogor tersendiri itu budidaya jangkrik alam. Karena kenapa? Karena simpel, karena mudah, dan itu gampang. Kita cari daripada pembibitan telurnya itu banyak. Iya. Bisa lagi. Membawakan sekali. Kemudian Ustaz, kita mau bertanya lagi. Untuk sejauh ini sudah sampai mana pemasaran jangkrik yang tadi ini? Alhamdulillah, buat pemasaran jangkrik tersendiri kita sudah ada 10 customer. Nah, 10 customer. Di daerah Parung kita sudah ada 2 kios. Ya, di daerah Ciseeng kita sudah ada 3 kios. Di daerah Jampang kita sudah ada 2 kios. Di daerah Kahuripan kita sudah ada 1 kios. Di daerah Bomang sana, di daerah Tajur Halang kita sudah ada 2 kios. Dan kita, alhamdulillah kita paling jauh itu kita ngirim di daerah Cibinong. Nah, di daerah sana kita sudah ada sampai ke sana pemasaran. Di daerah Bogor tersendiri itu kebanyakan mayoritas tuh banyak pencinta hobi mania daripada kicauan mania. Ustaz, selanjutnya kita mau bertanya lagi nih. Untuk media budidaya jangkrik itu apa aja sih, Ustaz? Nah, jadi para pemula yang ingin namanya membudidayakan daripada jangkrik, kalian harus mempunyai namanya media kelaras. Apa itu kelaras? Itu daun pisang kering. Itu gunanya buat apa? Gunanya itu buat rumahnya, buat tempat tinggalnya. Yang kedua, harus ada medianya trail, kayak semacam kerak telur. Nah itu juga harus ada buat media rumahnya, buat media ngumpetnya. Karena identik jangkrik itu dia lebih suka ke tempat yang lebih ngumpet-ngumpet, dia sembunyi-sembunyi gitu. Itu medianya. Yang kedua, ya harus menyediakan namanya bahan-bahan seperti halnya apa? Triplex. Nah, kita harus menyediakan bahan-bahan seperti triplex, dan kita juga harus menyediakan seperti namanya kasok buat namanya bikin kotakan daripada rumah jangkrik. Dan itu juga kita harus menyediakan namanya kaleng, ya harus kaleng diisi oli untuk menghindari daripada hama. Kemudian Ustaz, untuk makanan jangkrik itu apa saja? Nah, buat makanan jangkrik itu simple ya. Jangkrik itu simple, dia nggak membutuhkan banyak pengeluaran. Ya, jangkrik itu cukup membutuhkan pur ayam ya. Oh, iya. Kalau dari masa umur baby, umur teloran sampai umur 10 hari, bahkan sampai 15 hari, itu harus menggunakan pur halus. Pur yang sudah di blender ataupun yang sudah ditumbuk-tumbuk. Nah itu. Kalau sudah umur 15 hari sampai umur 30 hari, itu menggunakan pur kasar itu boleh. Menggunakan sayur-sayuran yang dijakin yang ada di pasar itu boleh. Seperti halnya sawi, kol, wortel, timun itu boleh. Ya, itu boleh. Bahkan sangat bagus. Untuk makannya sehari berapa kali? Nah, kalau buat jangkrik itu nggak nentu. Sehabisnya makanannya aja. Seandainya habis sudah kasih makan. Cuma idealnya itu 3 hari. Idealnya 3 kali. Pagi, siang, sama malam. Paling penting itu di malam hari. Karena apa? Karena jangkrik itu hewan nocturnal, hewan malam. Dia lebih beraktivitasnya di malam hari. Kemudian kita mau bertanya lagi nih, Ustaz. Untuk hamanya sendiri, hamanya itu apa saja, Ustaz, dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi setiap hewan itu pasti mempunyai hama. Seperti halnya kalau kalian memelihara daripada ayam, pasti hamanya garangan, ya. Seperti musang. Nah, kalau jangkrik ini dia itu hamanya cuma ada 4. Yang pertama semut. Nah, semut ini dia ini makan daripada teloran jangkrik, daripada bibit-bibit jangkrik itu dia makan semut. Apalagi kalau semut ini tahu ini ada teloran jangkrik, dia bakal namanya manggil teman. Karena identik semut itu dia bergotong royong, dia kerjasama dia manggil temennya tuh. Nah, itu salah satu hama daripada jangkrik. Yang kedua itu cicak. Cicak ini juga hama daripada jangkrik, dia makan jangkrik juga. Yang ketiga kadal ya, kadal licin tuh. Nah, dia juga makan jangkrik. Yang keempat ini tikus. Ini juga hama daripada jangkrik. Tikus ini dia nggak makan jangkrik, tapi dia makan makanan yang ada di jangkrik. Seperti sayur-sayuran. Nah, seperti pur, dia makan daripada tuh, hama daripada makanan itu. Jadi hamanya tadi ada 4 ya, Ustaz ya. Apa tadi yang pertama apa? Semut ya. Kemudian yang kedua itu cicak. Yang ketiga itu kadal. Kemudian yang keempat itu tikus ya. Nah, kemudian cara mengatasinya, Ustaz, bagaimana? Buat cara mengatasinya ya kita harus lihat
seharian kita pantau dia. Jangan sampai daripada hama, ketika ada hama langsung kita ambil. Langsung sebentar kita ambil. Karena apa? Sayang. Nah, apalagi kadal ini. Kadal ini dia bisa makan sampai 15, bisa sampai 10 jangkrik. Kan lumayan. Yang harusnya jadi uang, ya. Jadi meserosotan gitu, merosot daripada harganya gitu. Anjay Yunus nggak tuh. Terima kasih banyak Ustaz Luna atas ilmu dan wawasannya mengenai pembudidayaan jangkrik yang ada di Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua dan juga buat penonton khususnya. Kemudian Ustadz, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ustadz, silakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, usaha yang baik adalah usaha yang keluar dari tangan kamu sendiri. Al-ajur bi qadri ta'ab. Keberhasilan seseorang itu tergantung usahanya. Itu sekian. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Dina atas penyampaiannya. Mudah-mudahan apa saja yang telah Ustadz sampaikan, yang telah Ustadz memberitahu kepada kita semua, mudah-mudahan menjadi ilmu dan wawasan buat kita semua, Ustadz. Baik, kepada penonton semuanya, kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta komen video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa selalu dalam lindungan kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya menundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ma'hadil asriyah